Coba deh bayangin, sebuah kasus pidana bisa berhenti gitu aja tanpa perlu putusan hakim. Dulu, hal kayak gitu bisa kejadian loh, tapi sekarang ceritanya udah beda banget. Ada sebuah reformasi besar di Indonesia yang mengubah segalanya. Yuk kita bedah aturannya. Nah, ini pertanyaan intinya. Boleh nggak sih penyidik atau jaksa atas wewenang mereka sendiri tiba-tiba memutuskan, oke, kasus ini kita tutup aja? Jawabannya tegas banget. Dulu sih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Ini perubahan yang sangat signifikan karena aturan mainnya benar-benar dirombak total. Oke, biar kita semua paham, kita akan lihat 5 hal penting. Pertama, kenapa sih keadilan itu nggak boleh lagi diputuskan sepihak? Kedua, apa solusi baru yang ditawarkan SEMA 1 2024? Ketiga, peran super penting dari Ketua Pengadilan Negeri. Keempat, kita bedah aturan mainnya yang sekarang jauh lebih jelas. Dan terakhir, kita lihat artinya ini semua untuk babak baru keadilan restoratif di Indonesia. Oke, bagian pertama. Mari kita lihat dulu sistem yang lama. Dulu itu, keputusan untuk menghentikan kasus lewat jalur damai atau restoratif justice itu bisa jadi keputusan sepihak dari aparat. Nah, disinilah letak masalahnya. Sistem lama ini jujur aja punya celah yang besar banget. Tanpa ada pengawasan dari pengadilan, keputusan sepihak itu bisa jadi nggak konsisten. Di daerah A bisa, di daerah B nggak bisa. Yang lebih parah, ini membuka resiko praktek transaksional. Akibatnya apa? Hukum jadi terasa nggak pasti, baik buat korban maupun buat pelaku. Nah, karena celah-celah itulah, Mahkamah Agung akhirnya turun tangan. Mereka mengeluarkan sebuah aturan baru yang jadi jawaban dan pedoman utama untuk semua. Inilah solusinya, SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Aturan ini menetapkan satu hal yang super penting. Setiap penghentian kasus lewat jalur keadilan restoratif sekarang ini wajib hukumnya untuk dapat pengesahan dari pengadilan. Tujuannya jelas banget, supaya ada satu standar yang sama di seluruh Indonesia. Jadi, nggak ada lagi tuh praktik yang beda-beda di tiap daerah. Semuanya demi keseragaman. Dan yang paling penting, kepastian hukum. Karena sekarang pengadilan jadi pusatnya, maka ada satu figur yang perannya jadi sangat fundamental. Siapa dia? Ketua Pengadilan Negeri. Mereka sekarang ini ibaratnya penjaga gawang dari proses ini. Kutipan langsung dari SEMA ini menegaskan mandat barunya. Jadi, pengadilan itu nggak lagi cuma jadi penonton, tapi secara aktif menjadi penjaga objektivitas dan legalitas dari setiap kesepakatan damai yang dibuat. Keren kan? Peran ini bukan cuma sekedar stempel administratif loh. Ketua Pengadilan Negeri itu wajib melakukan 3 pemeriksaan penting. Pertama, memastikan kesepakatan damainya sesuai dengan hukum acara pidana kita. Kedua, mengecek semua syarat formalnya terpenuhi. Dan terakhir, memastikan kasusnya ini bukan termasuk kasus yang memang dikecualikan dari jalur damai. Jadi filternya ketat. Aturan baru ini bukan cuma soal filosofi, tapi juga sangat praktis. Yuk kita lihat aturan mainnya yang sekarang jadi jauh lebih jelas, terutama soal kepastian dan kecepatan prosesnya. Salah satu terobosan terbesarnya adalah soal cakupan kasus. Sekarang, keadilan restoratif itu bisa diterapkan untuk kasus-kasus dengan ancaman hukuman sampai 5 tahun penjara. Ini sebuah perluasan yang sangat signifikan dari aturan lama yang biasanya terbatas pada perkara-perkara ringan aja. Ini membawa kita pada kepastian hukum yang levelnya baru. Dulu, meskipun udah damai, kesepakatan itu masih bisa loh digugat lagi lewat pra-peradilan. Jadi kayak belum benar-benar selesai. Nah sekarang, nggak bisa lagi. Begitu disahkan oleh pengadilan, keputusan itu final dan mengikat. Kasusnya benar-benar ditutup rapat. Aturan ini juga menuntut kecepatan. Ada batas waktu yang sangat ketat, maksimal 3 hari buat aparat mengajukan permohonan ke pengadilan dan 3 hari lagi buat Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan keputusan. Cepet kan? Ini adalah komitmen untuk sebuah proses yang efisien. Oke, setelah kita lihat semua aturan baru ini, apa sih dampaknya secara keseluruhan? Well, bisa dibilang kita sekarang sedang memasuki sebuah babak yang benar-benar baru bagi keadilan restoratif di Indonesia. Singkatnya, dampaknya besar banget. Pengadilan jadi wasit terakhir, yang diharapkan bisa menjamin proses yang lebih adil dan transparan, sekaligus mencegah penyalahgunaan. Ini adalah langkah besar untuk memperluas solusi yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan kita, dengan standar yang jelas untuk semua. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Pusat kekuasaan dalam proses keadilan restoratif telah bergeser. Pengadilan kini memegang peran sentral sebagai penentu dan penjamin utamanya. Titik.
Kita tutup dengan satu pertanyaan penting. Aturan ini kan dirancang untuk menutup celah praktik keadilan transaksional. Tapi pertanyaannya, apakah pengawasan oleh pengadilan ini akan cukup kuat untuk benar-benar menghentikannya di lapangan? Sepertinya hanya waktu yang bisa menjawab.